Oke, nah pola pikirnya sekarang apa sih kalau pola pikir yang empowering gitu ya? Jadi kita ganti nih switch ya. Teman-teman boleh nih misalkan nanti bisa dijadikan afirmasi juga ini. Kayak uang itu sehat, uang itu alat gitu ya, uang itu mendukung saya gitu bisa dijadikan. Terus uang itu memperkuat karakter identitas saya gitu. Membantu saya menghargai uang juga bisa. Uang adalah sahabat Ya. saya. Itu ya. CS Karena kan dulu ya mungkin kepercayaan kita uang itu kayak setan gitu, yang harus kita jauhi. Atau sebenarnya uang itu sebenarnya sahabat, tapi karena kita nggak paham, sahabat malah kita musuhin. Iya. Ya kan? Paham nggak? Paham sih. Ya kan dulu mungkin jangan deketin uang. Jadi kayak jangan deketin setan karena uang itu kayak setan. Atau bisa jadi kayak cewek yang diidam-idam cuma susah banget buat didapetin. Nah, Kita demen banget gitu jadiin sahabat cuman susah gitu loh. karena memaknainya kan, Iya. yang harusnya tadi dia sahabat tapi kita salah memaknainya gitu. Jadi memainnya uang itu jadi kayak setan, jadi kita takut malah atau menjauhi gitu ya. Jadi ini tadi kita ganti nih mindsetnya. Jadi kalau orang baik punya uang justru malah punya dampak yang lebih besar gitu, ya kan? Gitu. Makanya sekarang nih kan kita sedang belajar nih, kita lagi progress nih, upgrade menjadi yang terbaik versi aku gitu ya. Setelah itu ya uang datang padaku sehingga kita punya dampak yang luas gitu. Ya, kita punya dampak lebih besar gitu. Yang positif tentunya. Ya, mulai dari diri kita, keluarga gitu ya, lingkungan. Karena apa? Karena bukan sekedar kita orang baik, karena banyak orang baik yang nggak banyak uang juga ada. Kenapa ya? Karena masih punya limiting mindset, gitu ya. Masih punya mindset yang membatasi dia. Udah baik aja cukup, tapi dia nggak punya dampak. Dia cukup baik aja, tapi malah dimanfaatin buat orang, malah dieksploitasi orang. Wow, ya kan ada juga. Baik udah cukup gitu. Katanya baik aja udah cukup. Ya, kan limiting, membatasi padahal dia bisa lebih dari itu. Ya, finansial sehat itu akan menjadi ruang yang aman gitu. Ya. Tapi kalau orang jahat dengan uang yang ada malah kerusakan. Karena memang basicnya orangnya jahat, bukan si uangnya, ya kan? Bukan uangnya. Jadi uang itu mengikuti orang. Netral. Uang itu netral, dia hanya memperbesar sebagai speakernya gitu. Iya. Kalau orang baik, Tergantung. Pak kasih mic aja, ngomongnya baik enggak gitu. Nah itu uang itu kayak mic gitu. Dia amplify, memperbesar gitu. Apa yang aslinya dia akan ditunjukkan nanti, yang aslinya dia. Kalau menampakkan, kalau memang dia jahat, ya dikasih uang banyak, kan akan kelihatan nanti jahatnya dia akan diperbesar. Rumah pohon. Apaan? Rumah hutan. Ya, iya kan kita banyak contoh lah di negara kita sini kan, ya. Oke, jadi masalahnya itu bukan uang tapi kesadaran kita dalam memaknai uang itu, gitu ya. Dampaknya kok tadi kan itu polanya, sekarang dampaknya sekarang kalau kita sudah punya mindset yang baru, kita jadi mulai nyaman juga menerima uang gitu ya. Nggak takut lagi, mulai bertanggung jawab dan lebih realistis, nggak merasa bersalah ketika menerima uang banyak gitu. Dulu saya masih pernah tuh merasa bersalah dulu. Sekarang lagi ngarep ya. Kenapa? Ya mungkin mungkin ada belief limiting gitu. Limiting dari orang tua, dari masa Seperti tumbuh misalkan- kembang saya. Misalkan saya layak dan dapat sebanyak ini. Oh, Dan diukur dengan kontribusi Iya. kerja kita gitu. gitu. Ya, Perjalanannya panjang. jalanan. Ya. Sepanjang jalan. Kan halus sih kayak gitu-gitu halus kita. Halus. Itu tuh. Bisa Halus jadi banget. juga.
nggak tahu Nggak ya, sadar. apa yang kita sadar apa iya mungkin ada banyak hal yang kita nggak sadari Iya, yang udah nyangkut di alam bawah sadar. betul. Iya, jadi kalau kayak apa di komputer ada file Yang tuh lepas hidden. gitu. Oh udah hidden. udah hidden, jadi ada di kalau di pikiran kita kayak udah mengerak gitu, udah nempelnya kuat banget di pikiran kita. Kalau kayak komputer filenya nih hidden, udah di folder dalam folder lagi dalam folder lagi. Itu zaman ente Nyimpen 3GP, SMA. Iya. nyimpen file Folder, 3GP ya. folder. Yang tahu hanya dia aja. Yang tahu cuma ente. Tapi dengan kita misalnya akan yang halus-halus ini kadang muncul kalau kita sering apa ya relaksasi, kita Self sering merenung, kita punya waktu sendiri gitu ya. Misalnya dalam keramaian atau apa, kita kadang lebih ke self talk diri sendiri atau kita punya ruang. Itu bisa kalau lagi pusing gitu lagi galau. Saya pernah nyobain. Nggak keramaian, Baik, pas kita saya berkendara, ketika enggak. keramaian. Lagi keramaian terus kita kayak berusaha sadar aja tuh, fokus sama. Kalau kita saya- lagi kenal orang lagi. Saya sedang belajar ketika di Ramayana, saya sadar nafas saja, Tenang aja. hitung nafas saja. Oh, Saya oh, itu bisa, nafas. udah bisa saya. Kalau saya biasanya begini, saya merem dulu, terus saya sadar saya lagi di tengah teman-teman saya, berbicara sikapnya kayak teman-teman, terus saya kayak ngobrol sama diri saya tuh. Iya. Waktu itu saya habis baca yang itu tadi yang bilang pineal gland, kan juga katanya cara mengaktifkannya kan Cara mengaktifkan. itu salah satu sadar apa, sadar. Ada yang juga dengan di tapping gini. di testing ini, cuma katanya itu nggak terlalu ringan pak. Saya nonton YouTube. Ada Orang sih, ada NLP banyak. katanya gitu. Banyak cara sih. Dia mesti dibangun sama ini Dibangun. kesadaran. Ah, Selama ini dia bisa terus relaksasi. Iya, bisa juga dengan untuk memunculkan kesadaran diri kita itu dengan kita menulis Oh, ya. apa emosi-emosi kita. Iya. Kan kita terlepas tuh, lepas. Kita rilis ya, rilis emosi apapun setiap hari gitu ya. Ya, pokoknya kadang sama pasangan atau sama siapa, teman di kantor, sama siapa, tulis aja tulis. Betul. Nanti lama-lama kita akan biasa, akan tenang. Jadi itu untuk menginikan kesadaran diri kita. Nanti lama-lama, kalau saya sih sering ngerasain, kok kenapa tadi misalnya orang ngomong ini, kok tadi kenapa jadi gue tersinggung ya? Terus kenapa ya? Terus jadi cari-cari sendiri, oh iya nih kayaknya begini nih, oh jadi ingat dulu. Jadi ketemu kadang seperti itu gitu. Sering sih kayak gitu ketemu gitu ya. Jadi itu kan kesadaran ya, kesadaran kita akan muncul gitu. Kalau yang fobia Fobia, itu harus di terapi atau di Terapi. ada yang fobia. fobia sama uang. Ah, Masya Allah. Apa ada ya? ada. Cewek kan tuh? Hah? Wah cewek mau main juga fobia sama kita. Cari. Iya. Wah itu kriteria. Terus kasih uang ya. Terus Jangan kasih uang. Tapi kita jajan. Tapi kita jajan. Tapi lo bayarin ya. Pikiran pasangan saya itu tadi saya spontan aja tanya, cewek kan tuh. Ini baru mikir kok saya bisa spontan itu. Mau yang begitu. Jangan minta uang tapi mau Rar itu rar. Iya. Maunya kartu kredit aja gitu, nggak mau uang. Nah iya jangan tuh. Iya. Iya. Ya pakai punya gitu lah. Gitu. Apa pakai debit aja, pakai kris aja, Kiris nggak mau uang. Ada cukupnya itu kan kayak gitu. Saya mah nggak pernah megang uang katanya. Kartu. Habis semua. Ya paling banyak. Tinggal nge-tap doang semuanya. Iya. Pokoknya GoFood ya kan. Bener tuh nggak megang duit itu. Nggak megang duit. Nggak perlu. Iya. Jangan mudah percaya kalau kamu gitu. Oke. Nah, contohnya nih ya untuk pengusaha yang mau jadi pengusaha dermawan, kan? Atau orang kaya tetap baik rendah hati. Amin ya orang-orang yang di sini semuanya. Amin. Kita jadi Profesional, pengusaha sukses, profesional ya. sukses, itu nggak sadar. Punya Orang uang baik dan kayak sadar. tetap rendah. Amin. Itu contoh-contohnya nih. Gitu. Jadi pengusaha dermawan itu pernah saya cerita nggak ada pengusaha dermawan dia sebelumnya selalu setiap bulan itu beli mobil
untuk menunjukkan eksistensi dia. Tapi setiap kali habis beli mobil dia paling seminggu 2 minggu dia udah nggak sentuh lagi. Bulan depan ada mobil baru dia beli lagi. Gitu. Sampai suatu ketika apa sih yang dia cari gitu ternyata penasehatnya bilang, yuk ikut saya ke Afrika. Kamu daripada kamu beli mobil ya mahal, uang kamu donasikan buat sekolah di satu kampung di sana. Ada orang cacat, kamu kasih kursi roda, kamu kasih perlengkapan. Oke, setuju. Tapi kamu aja yang berangkat sana. Oh enggak, harus kamu yang ikut juga. Kenapa? Pokoknya kamu harus perlu ikut. Kalau kamu memang pengen mencari kebahagiaan katanya, kamu ikut sana. Gimana saya bisa nemuin kebahagiaan di sana? Buktiin aja katanya. Ya, jadi begitu. Udah akhirnya dia ikut kan tuh sama penasehatnya, datang ke Afrika. Dia nurunin kursi roda, langsung kasih ke anak cacat. Sama anak cacat tuh diterima, terus dipeluk kaki bosnya itu, bapak itu sambil dilihat wajahnya. Melihat wajahnya. Semuanya tuh anak-anak kecil. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti ini? Ya nanti biar saya nanti kalau di surga saya akan ingat wajah Anda katanya. Gitu. Dia langsung meleleh air matanya nangis. Kebahagiaan. Di situ dia baru merasa kebahagiaan Ini sejatinya di situ berbagi dia. Atau bisa jadi itu ada waktu siapa? Kok bisa gitu? Buka bapak mirip Yesus. Mirip bapak saya. Bapak Yesus gitu ya. Muka bapak mirip bapak saya. Aku anakmu yang tertukar. Oh, anak CEO beneran jadi itu. Lagi nyaru ini. Gitu ya. Oke, itu pengusaha dermawan tuh ya. Jadi dia punya kekayaan bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi pengusaha berdermawan tuh nggak mesti ini loh, nggak mesti berbagi gitu. Enggak iya. Tapi Contoh mereka ya. yang pengusaha yang apa namanya peduli sama karyawan itu udah termasuk dermawan iya. kayak Levelnya aja kan. Paragon. Ya, itu keren Paragon, banget tuh. Saya pengen deh kalau dia punya buku saya pengen baca. Saya malah mau nyari-nyari lowongan di tempat dia, Bu. Jadi apa kek saya bilang gitu. Saya juga kemarin lihat di IG keren banget. Saya pengen tuh jadi inspirasi banget. Berdoa gitu saya bisa jadi seperti dia. Saya pengen kenal sih gitu. Keren banget. Ibu Ya Nur pancarin aja energinya Ibu Nur Mas. sama Kayak Ibu Nur sama ke alam Pak semesta siapa gitu ya. Pak Sabar, Pak Paragon yang Punya Wardah, Wardah kosmetik, Wardah kosmetik. dia banyak Terus banget. dia Punya terus dandan ya kalau nggak salah tuh punya dia juga. dandan terus sama Putri. makeover. Putri makeover. Karyawannya Itu semua anak-anak pada sayang kiri. karyawannya semua merasa wah ada Hal merasa namanya dimanusiakan. jadi paragon.